yang kami hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua menghadiri undangan kami dalam acara Sarasehan pada pagi hari ini. Semoga dalam kegiatan atau acara pada pagi hari ini Bapak Ibu semua nanti bisa mengetahui mau mendaftar kemana anak-anak panjenengan ya, bahwa MI sendiri nanti untuk PPDB-nya nanti dibuka oleh Bapak Sarbani SPDI. Nanti silahkan jenengan maunya apa dari MI, silahkan unek-unek panjenengan silahkan dikeluarkan ya, diutarakan ke Bapak Kepala MI. Dan mungkin nanti ada visi misi dan lain sebagainya dari beliau, dari MI sendiri. Silahkan nanti panjenengan bisa mendengarkan dari beliau dan bisa mencermati apa sih visi misi dari MI Ma'arif Purworejo. Sedangkan dari saya pribadi beserta Dewan Guru dari RA Darussalam Purworejo hanya mengharap putra putrinya panjenengan semua bisa nanti lulus bisa masuk di MI, biar nanti pembelajaran dari RA dan MI itu nyambung ya Bu. Kalau dari RA itu kan sudah ada kurikulumnya itu, dengan MI itu bisa nyambung seperti itu. Kami informasikan untuk saat ini bahwa anak-anak RA yang bisa masuk di MI yang sudah mendapat belangko ijazah itu secara online itu 35 anak. Seperti itu Bapak Kepala MI, ada 35 anak. Tapi kemarin ada salah satu yang minta mengundurkan diri. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena belangko ijazah itu kami dapatkan secara online, dan untuk pengembaliannya itu nanti memang agak ribet ya. Jadi nanti untuk salah satu anak yang kemarin mau mengulang, memang nanti di akhir ya, nanti saya konsultasikan lagi ke kantor, karena itu terkait dengan data online. Jadi kita tidak sembarangan hanya mendata anak lulus itu berapa itu tidak untuk saat ini, semua itu perlu proses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi daraini amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa'aqul. Yang kami muliakan Ibu Kepala RA Darussalam beserta Dewan Gurunya, ibu-ibu semuanya, wali siswa RA Darussalam yang hari ini mungkin ada sedikit beda. Kemarin itu tidak pernah masuk di madrasah ini, tapi mungkin di sini pertama kali atau berapa kali Bu? Pertama kali. Ada yang sudah berkali-kali. Ya, semoga kedatangan ibu-ibu semuanya membawakan kebaikan dari keluarga ibu-ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak itu tergantung dari orang tuanya. Mau dibawa kemanapun, kalau usia anak itu akan mengikuti dari keluarganya, orang tuanya. Dan bahkan orang Jawa mengatakan anak itu adalah cerminan dari orang
2. Benar apa salah ini Bu? Benar apa salah? Kira-kira salah kok? Benar ya? Kalau anak saya seperti itu, ya berarti saya seperti itu juga. Tahu anak saya Bu? Yang masuk di RA, anak saya juga ada. Masuknya 1 bulan berapa kali ya Bu? Berarti orang tuanya juga sama ya? Anak saya itu Zena, siapa namanya? Zena betul ya? Sampai lupa. Zena Nur Bagiatus Syifa. Usianya baru 5 tahun pas. Dan tadi sudah disebutkan oleh beliau kepala RA ada 35 anak yang sudah diusulkan dan mendapatkan ijazah secara online di PDUM di Kementerian Agama. Salah satunya itu bukan anak saya. Jadi anak saya itu otomatis akan mengulang. Karena apa? Berangkatnya hanya 1 bulan sekali atau hanya kebetulan saja. Alasan dari istri saya itu ketika tidak berangkat, orang menosing cucu kena, orang menosing balik kena. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, besok mengulang lagi. Bapak Ibu kenal semuanya dengan saya? Kenal nggak? Kenal? Dari RA mengenal saya itu sebagai apa? Komite, benar ya? Benar ya? Sudah jelas saya masih komite ya? Mau diganti? Makanya ngerti, begitu ya? Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini belum masuk ke MI. Dari RA, saya selaku komite, dari ketua komite, boleh nanya ya? Dengan semuanya itu menganggap komite itu sebagai apa? Sebagai apa? Perwakilan wali. Benar ya? Nah, boleh dikatakan sebagai apa namanya? Talangin atur dari semua wali RA. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang menyampaikan apa-apa kepada kami. Berarti pelaksanaan pendidikan di RA itu luar biasa dan sangat tidak ada masalah dengan kita. Betul ya Bapak Ibu? Betul? Karena itu kami dari komite terima kasih sekali kepada guru RA dan kepala RA yang sudah membuat kami itu merasa sangat teristimewakan di dalam kegiatan pendidikan di RA. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dulu kita pernah sepakat untuk membayar 1 tahun berapa ya? Piro? Masih kemutan? Hah? 1 juta berapa? 1 juta? 1.800.000. Wis pada lunas sebenarnya. Guru RA yang kan paling takon, maka dari saya itu saya mewakili dari mereka. Wis pada lunas apa? Termasuk saya ngomong wis lunas belum? Tapi nggak mundur sama sekali. Yang pada hari Minggu yang bahasa Arabnya juga tidak mudah itu. Cuma itu yang bukan. Oh tidak itu ya. Ya, itu merupakan ciri khas madrasah yang harapan kami Bapak Ibu memberikan kontribusi nanti setelah sampai di rumah dengan semuanya itu musyawarah dengan suaminya Bapak Ibu, suaminya Ibu semua. Ini kira-kira yang ini, sedangkan nanti musyawarah dengan baik. Dan Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan Dirjen Pendis 181 tahun 2023
Bapak PPDB di MI Ma'arif Prodesa itu mulai dibuka bulan ini, hari ini, tanggal 1. Nah, aku itu ya apa karena MI Prodesa. Nanti itu, jenengan mau masuk sesuatu, menitipkan atau mau masuk kendaraan, naik mobil ataupun naik bis yang mau mengantarkan putra putri jenengan itu harus tahu dulu di dalamnya ada apa. Jangan-jangan supirnya ugal-ugalan, jangan-jangan rodanya pada usora blunder, jadi melakukan dari jenglut, atau kursinya sudah rusak, atau mengkhawatirkan ketika nanti anak saya naik bis ini nanti akan tidak selamat. Maka jenengan itu harus tahu dulu. Maka dari hal tersebut pahami, kemudian nanti kalau kurang paham tanyakan. Nanti kalau sudah paham, Pak, anak saya mau masuk madrasah ini, saya minta ini dan sebagainya, sudah saya siapkan kertas ini untuk diri saya sendiri. Nanti apakah tepuk apa orang itu bisa diperjalankan jenengan, saya siap menindaklanjuti apa yang jenengan minta. Ketika itu caranya MOU dengan kami, saya mau masukkan anak saya Pak di MI. Nah nanti seperti apa jenengan, oh kalau seperti itu saya pun nanti akan membuka diri. Artinya jenengan itu take and give. Aku melepuh anakku yang ini, aku lihat apa dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Pahami dulu. Baik, dari sekarang saya ingin penjelasan dari koordinator bidang yang mau ingin ketahui apanya dulu dari jenengan. Yuk Bu, misalnya jenengan itu mau naik mobil sih diketahui apanya dulu? Hah? Apa? Supir? Apa? Mobilnya. Oke, berarti sarana prasarananya. Baik, kepada beliau Bu Mutiah SPDI selaku koordinator bidang sarana prasarana, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan bahwa MI Ma'arif Prodesa mempunyai gedung yang begini indah dan 2 gedung di timur dan di barat. Kemudian di dalamnya MI Ma'arif Prodesa sudah mempunyai beberapa ruang. Ada ruang perpustakaan yang sudah lengkap. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah barat ruang ini. Ini perpustakaan dengan buku-buku lengkap. Kemudian yang selanjutnya untuk ekstra itu mempunyai 1 set drum band, ada berada di ruangan sana. Kemudian 1 set hardrock. Kemudian lagi mempunyai alat-alat olahraga. Kemudian dari bidang dari Sarpras juga di MI Ma'arif Prodesa sudah memiliki ada 6 unit laptop dan untuk pembelajaran sudah tersedia LCD. Untuk itu mari Ibu silakan untuk dimasukkan putra putri Ibu di MI Ma'arif Prodesa. Selanjutnya untuk dari bidang Sarpras, selain itu di bidang Sarpras di ruang sebelah barat itu terdapat 5 ruang yang sudah tersedia. Ada ruang untuk kegiatan ibadah, juga ada ruang untuk kegiatan Bapak Ibu guru untuk rapat-rapat. Hanya itu, dan marilah Ibu nanti silakan masuk di MI Ma'arif Prodesa. Untuk ruang kantor, Bapak Ibu bisa menyesali bahwa di ruang kantor sudah terpasang CCTV dan internet. Nah, dari Sarpras itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada beliau Bu Mutiah.
yang telah lugas jelas memberikan riset atau sarkasnya tempatnya. Perlu kami tambahkan, Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu bertanya, gedung barat dengan gedung timur pemanfaatannya itu untuk apa? Untuk yang timur nanti kelas 1A, 1B, 2A, 2B. Gedung yang barat berturut-turut dari paling ujung sebelah utara 4B, 4A, 3 kelas 3, kemudian kelas 5A, 5B, dan kelas 6. Maka dari hal tersebut kami sudah representatif. Representatif itu artinya gedung yang kami miliki itu sudah sesuai standar SMI dalam sarkasnya. Gedung di sebelah barat itu bentuknya masih seperti itu, tetapi kami tidak akan melibatkan dari wali siswa untuk pembangunan atau sumbangan pembangunan, tidak ada. Jadi pembangunan itu mutlak dari produk dari komite beserta pengurusnya dan dari masyarakat simpatisan semua. Itu dari sarkasnya. Kemudian apa lagi yang ingin Bapak Ibu ketahui? Setelah sarkas, boleh dibandingkan dengan tetangga atau sekolah ataupun madrasah yang lain. Silahkan dengan bisa membandingkan, disandingke, dibandingkan sebelum memilih. Terus bisa dilanjut Bapak Ibu. Setelah sarkas apa yang ingin Ibu ketahui? Usaha mana? Oh, pembayaran. Itu yang bilang seperti ya. Oh, pembayaran. Oh, ini baik seperti itu, berarti bidang keuangan. Koordinator bidang keuangan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami di sini koordinator keuangan ingin menyampaikan bahwa untuk yang pertama pendaftaran peserta didik baru tahun 2023-2024 itu biayanya gratis, Ibu, tidak dipungut biaya. Terus kemudian tidak ada uang gedung, Ibu. Terus kemudian untuk masalah keuangan dari madrasah itu mendapatkan bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal dengan BOS, yang mana untuk penggunaan dan pelaporannya itu sudah dilaporkan secara transparan dan online, ya Bapak Ibu. Terus kemudian selanjutnya ada program dari komite madrasah, yaitu tentang infak pengembangan madrasah, yang mana besarannya itu disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diberikan dari madrasah. Yang ketiga tentang infak Jumat. Nah, untuk program infak Jumat itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini adalah salah satu latihan anak-anak kita untuk berinfak atau bersedekah. Kemudian bagi Bapak Ibu nanti yang putra-putri panjenengan itu memiliki kartu Indonesia Pintar atau yang kita kenal dengan KIP, insya Allah kalau memang pemerintah masih menerapkan programnya, itu dalam setiap tahunnya juga akan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar.
Mungkin di antara bapak ibu, maaf, ibu-ibu yang hadir ya, semuanya ibu ya. Ibu-ibu yang di sini sudah ada yang menjadi wali siswa di madrasah. Saya pengen tahu ada yang putra-putri panjenengan yang di madrasah mendapatkan PIP, ibu-ibu? Ada. Nah, alhamdulillah bisa dinikmati ya, uang PIP itu dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan di madrasah. Insya Allah kalau yang menerima PIP itu untuk pembayaran IPM ataupun pembayaran buku, kurang apa lebih bu? Pas, alhamdulillah. Berarti tinggalnya malah gratis bis ya bu, kalau yang menerima PIP. Itu programnya dari pemerintah, kartunya pun juga dari pemerintah. Jadi bu guru, oh saya tidak dapat PIP sih kenapa ya? Nah, semuanya ada pusatnya dari pemerintah. Terus kemudian Bapak Ibu marilah ya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra putri panjenengan di MI Ma'arif Purworejo. Moto kami adalah dengan biaya yang seminimal mungkin, tapi kita memberikan pelayanan dan hasil yang maksimal. Dan dari MI Purworejo itu memberikan pendidikan baik dunia dan akhirat. Yang mana di MI Purworejo itu memberikan pendidikan, satu ada akhlak, kemudian ada pembiasaan, ya, keagamaan, yang selanjutnya pelajaran umum ataupun pelajaran agama, termasuk juga tadi keterampilan dalam ceramah, keterampilan dalam olahraga dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau panjenengan mendaftarkan putra putri panjenengan di MI Ma'arif Purworejo itu istilahnya paket komplit ya Bapak Ibu. Satu, ada amalan yang tidak putus. Yang pertama adalah sedekah jariyah, nanti diterapkan dengan adanya infak Jumat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang dari Bapak Ibu guru sampaikan ke putra putri panjenengan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari pagi di MI Ma'arif Purworejo itu sudah diterapkan pembiasaan hafalan surat pendek, sholat duha berjamaah, kemudian membaca Al-Quran dan baca tulis PTI ataupun membaca Al-Quran. Bapak Ibu bisa dibandingkan mungkin dari SD ataupun MI lain biayanya insya Allah untuk MI Purworejo itu murah ya, mudah tapi tidak murahan ya Bapak Ibu, istilahnya bisa dibandingkan. Sekarang Bapak Ibu menitipkan sepeda, misal Bapak Ibu mau ke Gondo tapi takut tidak bisa naik sepeda motor ya, motornya dititipkan di Kemenci. Nanti setelah Ibu selesai dari Gondo mengambil motor itu bayar apa enggak Bu? Bayar berapa sekarang Bapak Ibu? 2.000. Nah di MI Purworejo kalau tahun sebelumnya, tahun-tahun kemarin itu dari program IPM itu dianjurkan minimal 25.000. Berarti dalam satu hari itu jenengan menitipkan putra putri panjenengan hanya berapa Bu? Kalau misal 1 bulan berangkatkan dari libur, berangkatnya 25 hari. Berarti dalam satu hari jenengan menitipkan putra putri ke madrasah pun bayar berapa Bu? 1.000. Murah apa larang Bu? Hah? Murah apa larang Bu? Satu lagi, jenengan plesin di perjalanan sudah sampai lokasi jenengan kebelet pipis. Nah, ketika jenengan masuk WC atau toilet, setelah jenengan keluar disuruh bayar apa enggak Bu? Berapa Bu? 2.000. Nah, padahal dari MI Purworejo dari pagi sampai siang diajar ataupun dididik oleh Bapak Ibu guru itu hanya dengan biaya ibaratnya cuma 1.000 lah Bu ya. Jenengan kayaknya beli kuota saja lebih dari 25.000 ya enggak Bu? Iya. Nah itu moto kami dari MI Ma'arif Purworejo dengan biaya yang seminimal mungkin tapi memberikan pelayanan dan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi jangan ragu, monggo untuk paguyuban juga minta dukungannya ya, dari paguyuban yang berada di luar MI Ma'arif Desa Purworejo
Kalau keuangan sudah, Sapras sudah. Apalagi yang ingin diketahui? Menang. Ayo, apalagi yang mau diketahui dari Ibu? Pembelajarannya seperti apa? Baik, kalau pembelajaran itu bagian kurikulum, maka pada beliau Agustin Esti Dramayanti SPDI sebagai koordinator kurikulum kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu semuanya masih semangat hari ini? Terima kasih. Berikut kami yang telah diberi amanat koordinator kurikulum akan menjelaskan bidang kurikulum. Ibu-ibu semuanya yang kami hormati, kami MI Ma'arif Purworejo itu dari Bapak Ibu gurunya semuanya tenaga pendidik itu jumlahnya ada 16 Bapak Ibu guru. Di antaranya dari 16 tersebut ada sebagian besar Bapak Ibu guru kami yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian dari Bapak Ibu guru kami semua itu sudah lulusannya adalah sarjana semua, alhamdulillah. Kemudian diantaranya ada yang lulusan agama, terus bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kemudian ada juga dari olahraga. Untuk itu kami mohon ibu-ibu semuanya yang mau mendaftarkan putra-putrinya di NI kami itu percaya pada kami semua, ya Bu. Kemudian yang kedua terkait kurikulum. Kurikulum yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2023-2024 itu nanti ada 2 kurikulum, ibu-ibu. Yang pertama itu ada kurikulum 2013. Alhamdulillah untuk tahun yang sudah kita laksanakan ini kita melaksanakan kurikulum 2013. Kemudian di tahun ajaran yang baru besok itu 2023-2024 kita akan melaksanakan 2 kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Mungkin dari beberapa ibu-ibu sudah mendengar apa itu tentang kurikulum merdeka. Kami jelaskan Ibu pada tepatnya itu pada bulan Februari tahun 2022 Kemendikbudristek itu telah meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu siapa? Kurikulum merdeka itu adalah suatu metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan minat serta bakat anak sejak dini dengan fokus pada materi esensial pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Kemudian dari keunggulan kurikulum merdeka tersebut itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu kurikulum merdeka itu lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua itu lebih merdeka. Yang ketiga lebih relevan dan interaktif. Kemudian ibu-ibu juga mungkin ingin tahu
kegiatannya di dalam pembelajaran tersebut, misalnya hari Senin, itu setiap hari Senin pasti diadakan upacara bendera. Jikalau cuaca tidak hujan, ya Bu, dan juga di hari-hari tertentu. Kemudian setelah upacara nanti ada kegiatan murojaah, Bu. Kegiatan murojaah itu dilanjutkan lagi, ada PPI, ini untuk kelas bawah. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, anak-anaknya nanti di sini diajari mengaji juga, Bu, karena kalau kita membaca Al-Quran biar sesuai makhrajnya dengan benar, itu harus dari dasar dulu, Bu. Nah, kalau nanti dasarnya sudah bisa, kemudian bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Setelah PPI juga kita mengambil ustadz dan ustadzah itu yang sudah terpercaya, Bu, dengan metode yang benar. Dari PPI-nya itu setelah murojaah sampai selesai pukul 8. Kemudian setelah pukul 8 itu kembali lagi ke KBM atau pembelajaran sampai selesai. Kemudian kalau kelas tinggi itu juga ada murojaah dan juga BTI. BTI itu adalah baca tulis Al-Quran, di mana melanjutkan dari PPI-nya. Ada yang sudah sampai Al-Quran, nanti dibimbing oleh Bapak Ibu Guru wali kelas masing-masing. Itu KBM di madrasah kami. Kemudian dari yang sudah kami jelaskan, kami harap dan mudah-mudahan dengan kurikulum ini anak-anak kita itu memiliki wawasan yang sangat luas, sehingga mereka nanti bisa menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu dari kami MI Ma'arif Purworejo berharap kepada ibu-ibu semuanya yang di sini, putra-putrinya itu dapat bergabung dengan kami bersama-sama di sini, yaitu di MI Ma'arif Purworejo. Kiranya dari kami hanya itu, apabila ada yang kesalahan mohon dimaafkan, dan nanti apabila mungkin ingin bertanya atau masukan bisa langsung menghubungi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada beliau Bapak Muslim. Perlu kami sampaikan sebelum kepada ending terakhir dari kesiswaan, prestasi ataupun yang telah dicapai, kemudian dari kesiswaan itu menjelaskan apa yang dimiliki oleh kesiswaan. Pada beliau Pak Eko Waluyo SPDI selaku koordinator bidang kesiswaan untuk berkenan menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Wakil Kepala Sekolah Korbit Kesiswaan mau menyampaikan kegiatan apa saja serta prestasi apa yang telah dicapai oleh siswa-siswi MI Ma'arif Purworejo. Langsung saja, program kesiswaan di MI Ma'arif Purworejo itu nanti dibagi menjadi 4, yaitu program harian, program mingguan, program bulanan, dan program tahunan. Yang pertama, kegiatan di MI Ma'arif Purworejo untuk kelas 1, 2, dan 3. Program hariannya adalah murojaah yang nanti dilanjutkan dengan TPI untuk kelas 1, 2, dan 3, dan dilanjutkan oleh dengan sholat duha untuk kelas 4, 5, dan 6. Kemudian kegiatan harian lainnya adalah sholat berjamaah untuk melatih
agar terbiasa sholat berjamaah. Kemudian program mingguan, nanti ada upacara untuk meningkatkan rasa nasionalisme cinta tanah air kepada anak-anak MI Ma'arif Rodeso. Sabtunya yang merupakan lanjutan dari mulut jamaah yaitu tagihan atau munakosa, tagihan 1 minggu hafalan yang sudah dilaksanakan. Dan ini sudah memberikan hasil yang alhamdulillah. Pada tahun ini MI Ma'arif Rodeso, anak yang sudah hafal juz 30 itu sudah terkonfirmasi 2 dan sudah di tasheh, dan adik-adiknya itu sudah insya Allah banyak yang mau menyusul hafal juz 30, paling kurang 2 surat atau 3 surat. Sebentar lagi hafal juz 30. Insya Allah banyak yang di bawahnya Mas Faiz Aufa dan Mas Mahfud yang sudah hafal juz 30. Semoga kedepannya yang hafal juz 30 semakin banyak. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yang untuk program bulanan nanti ini ada roti bulanan untuk melatih anak beristighosa, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pembiasaan. Kemudian Asmaul Husna menjadi kebiasaan juga, setiap anak MI Ma'arif Rodeso hafal Asmaul Husna. Kemudian doa sebelum mulut jamaah nandong itu juga sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang program semesteran yaitu nanti ada kelas meeting, lomba antar kelas untuk memamerkan kebiasaan anak di bidang olahraga ataupun seni sebagai bibit untuk perlombaan ajang aksioma yang diadakan di KKN SPP. Kemudian untuk program tahunan yaitu ziarah ke makam para ulama, para aulia untuk membiasakan anak mendoakan dari para orang tua, para pendahulu yang telah mendahului untuk mendoakan mereka. Kemudian untuk yang telah diraih dari MI Ma'arif Rodeso anak baru saja itu mendapatkan kejuaraan dari pesta siaga yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah untuk baru putra yaitu baru jauh. Dari 40 SDMI PAPI kita mendapatkan juara untuk grup tergiat putra. Adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler itu yang bisa diikuti nanti adalah drum band, kepramukaan, olahraga, kaligrafi, hadroh, dan hitoba. Besar harapan kami dengan kegiatan-kegiatan yang padat dan bermanfaat tadi bisa untuk menjadi merekomendasi putra putri dengan untuk sekolah di MI Ma'arif Rodeso. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dari kesiswaan. Terima kasih kepada Pak Eko. Ringkasnya seperti ini. Kelas 1 itu ada capaian yang harus ditargetkan. Kelas 1 itu yang bunga jilid 2 itu harus selesai. Kelas 2 jilid 4 harus selesai. Kelas 3 jilid 6 dan sudah masuk Al-Quran. Kelas 4 lanjutan Quran juz 11 sampai juz 20. Kelas 5 juz 21 sampai 30. Harapan kami yang pilot project itu kelas yang sekarang notabene kelas 1, kelas 2 sekarang. Harapan kami kelas 2 itu nanti di kelas 5 sudah khatam Al-Quran dan khatam tahfidz juz 30. Kelas 6 kemarin kita coba baru 6 bulan itu sudah menghatamkan 2 anak, sudah hafidz 30 juz 30. Itu baru 6 bulan. Tadi sudah terinformasikan banyak, ada 10 anak yang siap-siap akan ditasbihkan. Maka dari hal tersebut kami inginnya di madrasah ini agama yang utama, umumnya mengikuti, dan kami bisa bersaing di dalam sekolah ataupun madrasah tingkatan yang lebih tinggi. Kalau di tingkatan lebih tinggi di MI, yaitu di MTS negeri ataupun di SMP negeri yang Bapak Ibu ketahui. Baik, agar kita lebih jelas pada Korbit Humas bisa menyampaikan ending dari segala kegiatan dan capaian yang telah disampaikan atau alumni dari MI Furodeso itu seperti apa. Dengan amati nanti setelah itu kita MOU dengan jenengan. MOU-nya bagaimana? Dengan meminta apa? Dari kami bagaimana? Begitu. Kepada beliau Bu Umi Sa'adah SPDI selaku koordinator bidang Humas untuk diserahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada semua wali siswa RA Darussalam Purworejo. Selanjutnya kami di sini sebagai humas, yaitu hubungan masyarakat. Mungkin tadi diibaratkan mobil bis yang membawa penumpang, kami mungkin bisa diibaratkan sebagai kondekturnya atau corongnya. Bagaimana tetap di dalamnya mengajak semua untuk masuk ke dalam bis. Nah, itu tugas dari kami. Kami di sini memfasilitasi pada semua wali siswa tentang saran dan kritik semuanya bisa disampaikan kepada kami. Kemudian tentang apa yang ada di dalam MI, apa yang diinginkan dari ibu-ibu semua bisa disampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Kemudian di sini kami sebagai hubungan masyarakat bekerja sama dengan komite dan semua wali siswa. Termasuk pada agenda kali ini tadi sudah disampaikan dari seksi Sarpras, kemudian seksi pembiayaan, seksi kurikulum dan kesiswaan. Itu adalah semua ibaratnya sistem yang mendukung pembelajaran, mendukung dari input yang seperti apa dan outputnya di dalamnya, pengolah ibaratnya bumbu-bumbunya yang diolah. Putra-putri panjenengan di dalam sini masuk ke dalam MI Furodeso itu diolah. Kami terfokus dari bagian masing-masing.
agar bisa melaksanakan, bisa mencapai apa yang kami inginkan, yaitu outputnya. Terinformasi untuk lulusan tahun lalu, tahun ajaran 2021-2022, lulusan kami yang mendaftar di SMP Negeri 1 Karanganyar atau yang diterima di SMP 1 Karanganyar, mungkin di sini idola itu masuk SMP 1 Karanganyar itu menjadi trending ya. Iya, Bapak Ibu senang apa tidak kalau putra putrinya diterima di sekolah yang favorit? Senang. Alhamdulillah, MI kami itu dari output kemudian diolah, kami hantarkan, kami dampingi. Mendampinginya itu sejak dari kelas 1, Bu. Kelas 1 targetnya seperti apa? Karena lulusan kalau tiba-tiba hanya diolah hanya di kelas 6 saja itu tidak mungkin. Jadi diolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian ingin masuk di sekolah mana, nanti kami komunikasikan kepada Bapak Ibu semua dari minat anaknya ingin sekolah di mana, kemudian berdasarkan persetujuan dari wali siswa, anak kami mau disekolahkan di sini, Bu. Oke, kami antar, kami beritahukan di sini sekolahnya syaratnya seperti ini itu. Di sini yang bersekolah itu tidak hanya masyarakat Purwodeso, tapi tetangga desa jauh itu sudah melirik ke kami. Jika kami bertemu dengan ibu-ibu, kami ketika mengantar anak ngaji, ada yang sekolah di AIUR, ada yang judulnya IT seperti itu. Produknya sama, Bu, dengan di sini, tapi di sana 1 bulannya hampir 1,5 juta. Gitu. Kalau di sini berapa tadi disampaikan oleh keuangan? Gratis, hanya diminta infak untuk pengembangan madrasah itu 25.000 minimal, gitu, sehari 1.000. Karena menempati biar nyaman kan dirawat ya, Bu ya, diantaranya untuk biaya perawatan itu. Ya. Itu kemudian yang kedua tentang PBDB. Kami untuk tahun ajaran 2023-2024 PBDB dimulai hari ini tanggal 1 Maret. Kemudian untuk tempat pendaftaran di sini di waktu kerja diperbolehkan. Kemudian untuk kuota itu ada minimal paling tidak ada 60 siswa baru yang masuk. Kami membuka 2 kelas ya, Bu ya, untuk tahun ajaran ini. Tapi kalau tiba-tiba berbondong-bondong ke sini, maka kami terima nanti sebagai PR-nya kepada Satgas. Kemudian tentang syarat pendaftaran yang pertama tentang usia. Di sini menurut peraturan itu mulai usia 5 tahun 6 bulan sudah bisa diterima. Tapi di sini untuk supaya kita itu lebih kondusif, paling tidak idealnya itu 5 tahun 8 bulan begitu. Ya, 5 tahun 8 bulan untuk usia kalau bisa yang paling muda segitu. Kemudian untuk syarat pendaftaran bisa Bapak Ibu baca di brosur dan formulir pendaftarannya sudah diterima ya, Bu? Oke. Mohon untuk ibu-ibu semua segera mendaftarkan ke MI Ma'arif Purwodeso. Kami menyampaikan siapa yang mendaftar pada bulan Maret, bulan ini ya, Bu ya, bulan Maret cepet-cepetan
Yang mendaftar bulan Maret akan ada promo, bahasanya promo, atau mendapatkan sesuatu, yaitu batik identitas. Jadi yang mendaftarkan di bulan ini cepet-cepetan itu akan mendapatkan batik gratis, batik identitas MI Ma'arif Purworejo gratis. Monggo di sini yang hadir ada paguyuban, kemudian wali siswa pada paguyuban, monggo untuk mengajak masyarakat, kenalannya, saudaranya, kemudian grup WA-nya ataupun yang lain untuk menginformasikan bahwa di sini sudah membuka pendaftaran siswa baru. Kiranya cukup jelas ya Bapak Ibu semua dari kami, dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Korbit Mas yang telah menyampaikan. Intinya Bapak Ibu sekalian, kami kawal dari pertama panjenengan FOU dengan kami masuk di kelas 1 sampai panjenengan itu nanti ke tempat sekolah atau tempat madrasah lebih tinggi dari ini. Jadi kami berikan pelayanan seutuhnya dari pendaftaran dan sampai masuk ke madrasah atau SMP. Contoh seperti kemarin di SMP Negeri 1 Karanganyar. Jadi pertama dia masuk setelah ujian selesai, orang tuanya dipanggil. Kemudian ini anak mau masuk kemana? Pak, anak saya minta ke SMP Negeri 1. Oke, tanda tangan, diurus sampai diterima dan sampai pengumuman. Kalau belum diterima di SMP Negeri 1 Karanganyar, itu nanti kalau misalkan di situ sudah tidak bisa, pasti akan ada upaya yang kedua. Itu sampai selesai, sampai panjenengan menerima surat undangan pengumuman diterima dan sampai surat undangan untuk daftar ulang. Biasanya kan seperti itu. Itu pelayanan kami. Jadi dari jenengan kelas 1 mlebu sampai di SMP kami kawal terus. Dari berapa tahun itu? 6 tahun kali ini. 6 tahun lebih sebulan. Kami kawal sampai jenengan itu wis putaran jenengan diterima di SMP ini, jenengan tinggal melanjutkan. Saya kira seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh promo kami batasi dan kami perjelas tanggal 1 Maret sampai tanggal 20 Maret itu panjenengan mendapatkan. Kalau misalkan jenengan mendaftarkan di sini putra-putrinya tanggal 1 sampai tanggal 20 Maret, administrasinya masuk dan segala sesuatunya sudah dipenuhi, dengan itu langsung diukur anaknya untuk seragam batik dengan cuma-cuma. Kemudian nanti tanggal 21 sampai 30 Maret, hati-hati Bapak Ibu, pilihlah paket yang paling hemat. Saya kira hemat ekonomis itu yang paling utama menurut pandangan kami untuk kelas ini. Karena saya punya istri, alasan juga apa itu, saya juga mencari yang kaca 500 jadi golek. Toko JB kalau toko Salma dan toko Satu Hati Pejagoan. Ternyata lebih murah di toko Sehati Pejagoan, dikejar di sini. Selisihnya kalau beli susu SDM itu hampir ada 7.000. Kan emang. Nah, istri saya tuh, oh ya berarti jadi banget, boleh dia. Nah, saya kan tinggal mengatakan. Dengan ini tak kasih paket-paket itu 21 sampai 30 Maret itu adalah berupa kaos kaki dan topi dan sabuk. Kaos kaki, topi dan sabuk. Kok kenapa seragam batik dengan kaos kaki, topi, sabuk itu? Karena seragam batik itu seharga 80.000. Kalau topi, kaos kaki, sabuk itu seharga 40.000. Begitu. Ya, monggo juga ada rezeki. Kemudian bulan Maret
Kemudian bulan apa setelah bulan Maret? April. April itu selama bulan April tanggal 1 sampai tanggal 30, betul ya? 30 April itu hanya mendapatkan topi dan kaos kaki. Aduh, kayak tergantung kaos kaki dan topi. Dan setelah bulan April apa? Mei. Mei itu hanya mendapatkan topi. Kenapa Bu? Kemudian tanggal selama bulan Mei itu hanya mendapatkan topi. Kemudian untuk bulan namanya apa? Juni sampai Juli itu nanti kami mendapatkan panjenengan itu hanya mendapatkan arahan dan bimbingan. Cukup jelas? Silakan panjenengan mau seperti apa, kami pun siap untuk cara istilahnya siaga. Bukan suami, siapa itu sekitar apa? Siap angkat jaga. Ya seperti itulah. Kami ingin panjenengan itu memilih. Dan jenengan setelah memilih, Pak, saya mau masuk anak saya ke sini. Anak saya di sini sudah 3. Misalkan contoh, anak saya sudah 3 di sini, Pak. 3 besok yang kelas 1, yang kakaknya sekarang kelas 2, kakaknya lagi kelas 6. Yang saya minta IPM-nya itu nanti tolong dibijaksanai, Pak. Itu tak boleh-boleh saja. Nanti kami sampaikan dan kami akan komunikasikan. Dan saya pun tidak akan menutup kemungkinan ya tak bolehkan saja. Wah, anaknya saya sudah 3 di sini. Nah, kemudian kalau misalkan Pak, anak saya 2, kakaknya ini di kelas 4, adiknya ini mau masuk ke kelas 1. Apa yang saya dapatkan di sini? Tak balik, dengan mintanya apa? Kayak gitu. Ya, monggo. Saya minta tag and give. Silahkan mau jenengan mau minta apa dengan saya sudah siapkan kertas untuk mencatat dan nanti kami akan mengkomunikasikannya. Ada? Silakan Bapak Ibu terbuka. Tidak menggunakan bahasa asing itu terang masalah. Kalau bahasa mana saya paham. Bahasa Ibu juga paham sedikit. Ayo, silakan. Ada yang mau minta dengan kami? Atau Pak Guyuban untuk fanteknya kuning boleh jadi apa mikir Pak? Masuk ke golongan 5. Ya nanti kami kan jadi kan jadi apa? Ya, oke, gak apa-apa, saya pun akan mengkomunikasikannya. Nanti kalau jenengan minta uang Pak, 1 orangnya itu 50 kali berapa? 300 aku yang mikir. Maksudnya Istimewa teman apa orang? Belum terus terpikir dompet orang oke ya siap. Saya butuhnya tadi berapa pun 2 kelas ya, hanya 2 kelas. Kami fokus hanya 2 kelas. 2 kelas itu idealnya 1 kelasnya 28, overload 30. Orang nambah saya bisa kelas 1-nya. Tapi yang kelas lain silahkan. Kalau kelas 4 Pak, kelas 4 silahkan Pak. Kelas 3 ada yang mau pindah ke sini tidak jadi masalah. Kelas misalkan kelas 3 yang sekarang kelas 3 besok naik kelas 4 anak pindah bocah 10 tak tambani dengan segala konsekuensinya. Tapi kami fokus, harapan kami sampai 2030 itu hanya 12 kelas dulu. Jadi kelas 2 hanya 2 kelas, 1 hanya 2 kelas. Nek lebih kami sekitar tak bicarakan nanti dengan kepala desa. Berani tidak desanya itu memfasilitasi kami? Kalau tidak, saya mohon maaf tidak bisa menolak. Artinya kami tolak. Dan kami mengutamakan siapa cepat dia dapat. Bisa sekarang kenapa besok? Ya monggo silakan, ada yang minta enggak? Sama sekali tidak ada. Apa jangan-jangan tidak habis-habisan?
Gimana ini? Anak calon daftar mana ini? Insya Allahnya kapan? Kapan Bu? Siap ready ya, kapan pun siap. Bu, tolong ya Bu, kami minta tolong sama jenengan. Apakah hanya putranya jenengan saja? Tidak. Tonggone dulure nenek kesanaman jenengan kok membawa sampai ada 3 anak. Temui saya. Misalkan ibu ini, siapa yang Bu ini? Bu siapa namanya? Bu Novi. Bu Novi membawa 5 anak kelas 1. Anaknya sendiri dan 4 anak saudara tetangganya. Bu Sofi boleh bertemu dengan saya, mau minta apa nanti kesepakatan MOU. Tapi yang masuk akal ya, kalau bocor 5 jeruk mobil yang bingung. Ya, ayo, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Cukup? Oh, Bu Gariani misalnya bawa 10. Ayo tenang-tenang dari aku. Tolong, silakan. Harapan kami, kuota kami masih terpenuhi. Kalau sudah tutup, sudah terpenuhi ya kami pun mohon maaf. Kami tidak bisa mengatakan kelas yang lebih padat karena kami ingin serius dengan yang ada. Orang serakah, tapi ya cepat-cepat dia dapat. Tidak ada pertanyaan sama sekali Bapak Ibu. Cukup sekali. Dan dari kata cukup panjenengan saya mengharapkan dan berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, panjenengan itu mengatakan cukup, tapi cukup hanya di MI kami, MI Ma'arif Purworejo. Dengan harapan pula Bapak Ibu sekalian, kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian itu adalah amanah yang tidak kami sia-siakan dan kami merupakan tanggung jawab dunia dan akhirat bagi kami. Dan dari kami tidak bisa mengucapkan selain terima kasih atas atensinya dan perhatiannya dari awal sampai akhir, dan kami sangat sangat mengharapkan partisipasi jenengan. Kami tunggu tanggal 1 sampai 20 itu ada berapa orang. Berarti kalau misalkan 60 orang, maka berarti saya harus siap-siap uang sekitar berapa itu? 80 kali 60. Berarti berapa? Ya katakanlah 5 juta. Insya Allah posisi kami menyiapkan itu. Asal itu saja terpenuhi, saya kira ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah siap uangnya masing-masing. Dan kami pun akan mengkondisikannya bersama. Kalau tidak ada pertanyaan sama sekali dan tidak ada permintaan, mungkin face to face saja dengan yang panitiaan. Kontak personnya itu di situ sudah ada komunikasi. Kalau nanti komunikasinya itu nanti akan jemput ke rumah ibu. Posisi dengan repot, Bu, saya datang saja ke rumah jenengan, kami ambil data-datanya, sudah positif, MOU, oke siap, nanti langsung kami ukur. Saya takutnya nanti diukur kok kalau resiko, ya mana diukur apanya bajunya. Tidak hanya menurut dari Purworejo saja, tapi keluar Purworejo. Yang penting catatannya adalah 60 kursi untuk kelas 1. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Sarbani SPDI, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kapolri masing-masing bidang.